Asus Zenfone 9 bisa dibilang adalah produk gila dari Asus. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di sini Asus Zenfone 9 dibanderol dengan harga 7.999.000, yang which is ini tuh menjadikan HP ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 termurah yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya rekor tersebut tuh dipegang sama Asus ROG Phone 6, kali ini Asus matain rekor mereka sendiri dan ini sekarang dipegang sama Asus Zenfone 9 ini. So di video kali ini gue bakal ngebahas si Asus Zenfone 9 ini apakah worth it buat dibeli di akhir tahun 2022. So buat kalian penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Saat pertama kali gue lihat desainnya Asus Zenfone 9, gue langsung bisa bilang kalau HP ini tuh punya desain yang anti mainstream banget. Desainnya ini tuh kelihatan futuristik dan punya emphasis di bagian kameranya, dimana menurut gue kalau seandainya orang-orang ngelihat desainnya Asus Zenfone 9, gue yakin orang-orang tuh bakal tertarik sama desain kameranya yang kelihatan melotot gitu. Nah, di bagian bawah kameranya, HP ini tuh ada tulisan kalau HP ini memiliki kamera 50 megapiksel. Dan di bawahnya lagi ada tulisan juga nih, kalau HP ini mengusung gimbal stabilization. Nanti kita bakal coba gimana kira-kira gimbal stabilization yang ada di Asus Zenfone 9 ini. Tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu nih, bagian sampingnya yang menurut gue tuh keren banget. Di varian warna hitam ini, HP ini tuh punya tombol aksen dengan warna biru yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint. Dan jujur gue suka banget ya sama grip yang dikasih sama Asus Zenfone 9 ini yang bikin feel compactnya ini tuh jadi berasa rigid banget. Meskipun pakai backdoor plastik, tapi HP ini tuh punya feel backdoor yang berasa keset banget. Dan ditambah lagi, gue patut kasih apresiasi nih buat Asus, karena setiap HP Asus tuh punya casing yang keren banget. Asus Zenfone 9 ini dalam paket pembeliannya juga disertain sama casing hard case bawaan. Jadinya buat teman-teman yang baru beli Asus Zenfone 9 ini, teman-teman tinggal perlu beli anti gores aja nih, karena HP ini tuh belum dibekalin sama anti gores bawaan. Nah, mumpung kita lagi ngomongin soal anti gores, kita langsung aja singgung tentang layarnya si Asus Zenfone 9 ini. Dimana kalau seandainya kita ngebahas soal anti gores, HP ini tuh udah dibekali dengan Corning Gorilla Glass Victus nih, yang harusnya bikin layar dari Asus Zenfone 9 ini tuh jadi lebih durable. Cuman gue agak sedikit menyayangkan kenapa HP ini tuh masih punya dagu yang cukup tebal. Padahal kalau seandainya kita lihat kompetitor lainnya seperti Samsung Galaxy S22, bezelnya ini tuh relatif lebih tipis nih ketimbang sama Asus Zenfone 9 yang masih punya dagu cukup tebal. Tapi kalau kita ngomongin soal spesifikasinya, gue no komplain sama spek yang dibawa sama layar HP ini. Dimana untuk spesifikasinya, HP ini tuh pakai layar 5,9 inch yang pakai panel Super AMOLED nih. Jadinya harusnya layarnya itu bakal kelihatan ciamik banget. Resolusi Full HD Plus di layar kecil ini pun bikin HP ini jadi punya layar yang super tajam. Dan Asus juga nggak lupain refresh rate tinggi dari HP ini nih, karena Asus Zenfone 9 udah mendukung refresh rate 120Hz. Kalau untuk speakernya, meskipun HP ini tuh speakernya nggak sebagus Asus ROG Phone 6, tapi menurut gua dual stereo speaker yang ada di Asus Zenfone 9 ini tuh so far udah cukup lah, at least untuk aktivitas teman-teman sehari-hari seperti untuk nonton ataupun untuk gaming. Output suaranya ini tuh menurut gua emang nggak sedetail Asus ROG 6 yang nyaman banget kalau sana dipakai untuk gaming. Dan satu hal yang gue suka dari HP ini, meskipun ukurannya yang compact kayak gini, tapi HP ini tuh masih dibekalin sama lubang earphone jack nih. Jadinya buat teman-teman yang pengen pakai earphone kabel, teman-teman tuh masih bisa aplikasiin di Asus Zenfone 9 ini. Nah, lanjut sektor berikutnya yang bikin HP ini jadi monster banget, yaitu adalah sektor dapur pacunya. Dimana Asus Zenfone 9 itu dibekali dengan chipset terkuat saat ini nih, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. RAM-nya sendiri HP ini tuh mulai dari 6GB sampai 16GB, dan untuk storage sendiri dimulai dari 128 sampai 256GB nih, untuk varian yang dijual di Indonesia untuk saat ini. Kalau yang gue pegang sekarang ini tuh adalah yang varian 128GB-nya, tapi so far menurut gue storage-nya ini tuh udah lumayan cukup lah. At least untuk memakai sehari-hari dengan download beberapa game, HP ini tuh menurut gue udah cukup banget. Nah, numpuk lagi senggol soal gaming, gue pengen kasih tahu meskipun ini bukan HP gaming, tapi performanya tuh mantep banget. Dimana gue udah coba HP ini dengan beberapa game andalan gue ya, seperti Genshin Impact dan juga COD Mobile. So far sih gue ngerasa Genshin Impact di HP ini bisa lancar banget di 60 FPS. Meskipun emang kalau seandainya teman-teman udah pakai HP ini selama sekian menit,
HP ini tuh bakal berasa lumayan anget dan mulai ada sedikit throttling nih, meskipun itu throttlingnya nggak signifikan. Tapi kalau untuk COD Mobile, HP ini tuh punya frame rate yang mentok rata kanan. Jadinya buat teman-teman yang pengen main game di HP compact, HP ini tuh bisa jadi rekomendasi gua nih. Karena bisa dibilang HP ini adalah HP compact paling ngebut yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang gaming si Asus Zenfone 9 ini ya. Sekarang kita mungkin bakal bahas sedikit. Kira-kira gimana sih rasanya pakai HP ini buat daily driver? Well, jujur gue udah ngegantiin si Asus ROG 6 gue pakai Asus Zenfone 9 ini ya. Dan so far, gue ngerasa pakai Asus Zenfone 9 ini tuh berasa nyaman banget. Di sini gue nyaman banget pakai Zen UI yang berasa super simple. Dan yang bikin gue salut lagi, meskipun HP ini punya ukurannya compact, tapi HP ini tuh punya baterai yang cukup awet nih. So far sih sepanjang pemakaian gua, HP ini tuh selalu bisa ya untuk bertahan 1 harian penuh. Meskipun untuk SOT-nya nggak bagus-bagus banget, yaitu di angka 5-6 jaman aja. Tentu aja untuk sebuah smartphone dengan baterai 4300 mAh, angka segitu tuh udah bagus banget. Dan kabar baiknya, Asus Zenfone 9 itu juga masih disertain sama charger bawaan nih, yang punya output 30 watt. Jadinya buat teman-teman yang udah beli HP ini nggak perlu cari-cari charger lagi. Karena untuk ngecas HP ini dengan charger bawaannya aja tuh udah cepet banget. Yaitu teman-teman tinggal butuh 1 jam 20 menit aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal sektor kamera dari si Asus Zenfone 9. Untuk setupnya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang ya, yaitu kamera utama 50 megapiksel yang punya gimbal stabilization, serta satu lagi adalah kamera ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel. Kalau untuk kamera depannya sendiri, HP itu dibekali dengan kamera depan sebesar 12 megapiksel. Dan so far sih untuk hasil fotonya gue puas banget ya, sama hasil foto yang dihasilin sama Asus Zenfone 9 ini. Karakter warnanya itu menurut gue mirip sama Asus ROG Phone yang kelihatan natural. Tapi di saat yang sama, HP ini juga punya detail dan juga HDR yang lumayan bagus. Kamera ultrawide-nya menurut gue juga udah lumayan banget. Jadinya untuk foto-foto point and shoot, teman-teman bisa banget nih andalin Asus Zenfone 9 ini untuk kebutuhan mobile fotografi. Lalu kalau ngomongin soal foto low light, HP ini menurut gue juga udah cakep banget. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasil foto low light ini tuh punya exposure yang bagus dan juga punya hasil yang cukup detail. Kamera ultrawide-nya pun juga bagus kalau teman-teman pakai untuk foto low light. Jadinya untuk hasil fotonya gue bisa bilang Asus Zenfone 9 itu jadi salah satu yang terbaik nih untuk HP dengan harga 8 jutaan. Lalu lanjut ke sektor videografinya, gue langsung aja nyobain experience pakai gimbal stabilization yang ada di Asus Zenfone 9 ini. Dan so far gue puas banget nih, sama stabilisasi HP ini tuh yang bagus banget, even gue pakai di resolusi 4K 60fps sekalipun. So far sepanjang gue pakai HP ini tuh selalu ngasilin stabilisasi yang bagus banget. Even di resolusi tertinggi seperti 8K 24fps pun HP ini juga bisa nih ngasilin stabilisasi yang bagus meskipun videonya tuh agak patah-patah. So untuk Asus Zenfone 9 itu patut banget gue kasih jempol untuk kameranya. Dan untuk kamera depannya gue juga nggak habis pikir nih, karena Asus juga bisa ngasih perekaman resolusi 4K di saat HP-HP lain tuh cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nge-record di kamera depannya Asus Zenfone 9. Dan ini keren banget sih ya, karena HP ini tuh kamera depannya udah bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps. Kan seperti kita tahu jarang banget ya di tahun 2022 ini handphone flagship yang bisa nge-record sampai resolusi 4K. Seperti kita tahu merek sebelah tuh cuma bisa sampai 1080p aja. Dan untungnya si Zenfone 9 bisa nge-record 4K. Jadi keren banget ya. Nah, mungkin kekurangannya ada dari segi viewing angle-nya aja. Di sini tuh menurut gua agak sempit. Tapi menurut teman-teman gimana nih untuk stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you.
Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Kalau ngomongin soal harganya sendiri, Asus Zenfone 9 itu dibanderol dengan harga Rp7.999.000 untuk varian terendahnya. Dan teman-teman yang pengen beli HP ini tuh udah mulai bisa dibeli nih. Dan teman-teman kalau pengen beli langsung aja bisa cek link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Kalau teman-teman pengen beli HP ini mulai dari 17 November sampai 30 November, teman-teman juga berhak dapetin cashback 300.000. So, buat teman-teman yang pengen beli Asus Zenfone 9 dengan harga yang lebih murah, yuk langsung aja ya bisa cek link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. So, untuk kesimpulannya sendiri, menurut gua Asus Zenfone 9 itu bisa dibilang adalah HP flagship compact yang worth it banget buat teman-teman beli. Even bisa dibilang ini adalah HP flagship compact terbaik nih, yang bisa teman-teman dapetin di Indonesia untuk saat ini. Dengan harga yang under value banget, HP ini tuh ngasih banyak kelebihan, dimana dari segi desain, speaker, layar, performa, dan kamera, bisa dibilang Asus Zenfone 9 itu adalah HP flagship compact paket lengkap yang bisa teman-teman dapetin di pasaran untuk saat ini. Fitur-fitur esensial seperti NFC dan juga IP68 juga udah ada di Asus Zenfone 9 ini. So, buat teman-teman yang pengen beli, nggak usah mikir lagi lah. Ini adalah HP yang bisa gue rekomendasiin banget buat akhir tahun 2022 ini. So, palingan segitu dulu aja video review gue tentang Asus Zenfone 9 ini. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Asus Zenfone 9 itu worth it apa enggak buat dibeli? Teman-teman bisa drop aja ya, komen di kolom komentar dan kita diskusi nanti di kolom komentar. Palingan gitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa juga buat like dan juga subscribe channel ini buat teman-teman yang belum. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.